Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan perkembangan kepribadian peserta didik. Nama saya Rahmi Suryati. Perkenalkan, nama saya Aisukmawanti. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfianingrum. Perkembangan kepribadian menurut para ahli. Atkinson mengatakan bahwa perkembangan kepribadian merupakan pola dari perilaku dan cara berpikir khas yang menentukan penyesuaian diri individu dengan lingkungan. Dan Horton mengatakan bahwa perkembangan kepribadian merupakan keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Kepribadian sendiri artinya yaitu suatu organisasi yang unik pada diri setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah laku seorang individu. Kepribadian itu sendiri mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki oleh seseorang. Struktur dan tipologi kepribadian. Yang pertama ada struktur kepribadian, di mana ada 3, yaitu ego dan superego. Ego adalah sistem kepribadian yang asli atau merupakan dunia batin yang tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar, yaitu contohnya pada saat kita batuk dan pada saat kita lapar. Yang kedua ada ego, yaitu komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Contohnya, suara hati untuk memutuskan makan atau tidak. Yang ketiga, ada superego, adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar moral yang kita dapat dari orang tua. Adapun tipologi kepribadian, yaitu merupakan pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor tertentu, misalnya karakteristik, fisik, psikis, dan budaya. Selanjutnya, tripologi Caggiu menggolongkan kepribadian manusia menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama introvert, yang kedua ada extrovert, yang ketiga ada ambivert, yaitu tipe kepribadian ini di mana orang tersebut memiliki kedua tipe dasar dan sulit untuk memasukkan ke dalam satu tipe. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengembangan kepribadian. Piaget, tahapan pengembangan kognitif. Menurut Piaget, teori ini anak-anak berpikir berbeda daripada orang lain. Freud, tahapan pembangunan psikoseksual. Menurut Freud, teori ini menyatakan bahwa kepribadian berkembang secara bertahap yang berkaitan dengan zona erotis tertentu. Freud, struktural model kepribadian. Menurut Freud, 3 unsur dari kepribadian yang dikenal sebagai id, ego, dan superego bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Erikson, tahapan pembangunan psikososial. Teori ini juga melampaui masa anak-anak untuk melihat pengembangan di seluruh umur. Kohlberg, tahapan pembangunan moral. Teori ini mengembangkan kepribadian yang berfokus pada pertumbuhan pemikiran moral. Fase perkembangan kepribadian. Fase pertama atau awal, sejak anak mulai berusia 1 hingga 2 tahun, saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Fase kedua. Untuk fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seorang anak. Dalam fase ini berlangsung relatif panjang sampai anak menjelang masa kedewasaannya, sehingga mulai terlihat perilaku yang khas seperti dorongan-dorongan yang ada di dalam ataupun di luar, naluri, getaran hati atau emosi, perangai, kemampuan berpikir, serta bakat. Fase ketiga yaitu kepribadian normatif dan kepribadian otoriter dan kepribadian perbatasan. Konsep dasar teori kepribadian. Teori kepribadian paling sederhana berpusat pada salah satu sifat atau karakteristik saja. Riset paling luas tentang sifat tunggal adalah otoriatisme, yaitu ketergantungan lingkungan atau dapat mengendalikan diri. Seseorang yang tergantung pada lingkungan cenderung menyerap informasi mentah-mentah tanpa seleksi atau menyaring informasi tersebut. Sedangkan
bergantung pada lingkungan, mengandalkan berbagai petunjuk yang ada di dalam dirinya, dan selektif dalam menyerap informasi yang ada. Konsep pengembangan kepribadian. Konsep diri memiliki 3 komponen yang sangat penting karena akan mempengaruhi hidup kita dimulai dari kecil hingga sekarang. Komponen pengembangan kepribadian tersebut antara lain, yang pertama, diri ideal. Dalam konteks dunia pendidikan, diri ideal sering ditetapkan orang tua adalah anak harus mendapatkan nilai 100 dalam ujiannya. Yang kedua, ada citra diri. Citra diri diibaratkan Anda akan selalu bertindak atau melakukan hal sesuai dengan gambaran yang muncul dalam cerminan atau diri Anda. Yang ketiga, harga diri. Semakin Anda menyukai diri Anda, dapat menerima kekurangan, maka Anda akan lebih menghargai diri Anda. Kesimpulannya dapat dimisalkan seperti orang tua Anda menetapkan diri ideal, Anda harus mendapatkan 100 pada ulangan matematika. Namun, kenyataannya Anda hanya mendapatkan nilai 60. 60 itu adalah citra diri Anda. Yang terjadi adalah diri ideal tidak sejalan dengan citra diri. Ini sudah pasti akan mempengaruhi harga diri, juga perkembangan kepribadian diri Anda. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh alam. Misalnya, perbedaan iklim dan sumber daya alam yang menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, orang yang tinggal di iklim panas atau terik biasanya lebih bernada suara tinggi dan dilihat sering marah-marah. Yang kedua adalah genetik. Genetik adalah ciri manusia yang keadaan biologisnya sangat unik dan berbeda dengan manusia lainnya. Contohnya, orang kembar sekalipun memiliki karakteristik yang berbeda. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dan mempengaruhi pembentukan kepribadian. Contohnya, di negara barat, pakaian tidak tertutup tidak apa-apa. Sementara di bumi bagian timur, kita diharuskan untuk menggunakan pakaian yang tertutup. Lalu, yang keempat adalah sifat. Terdapat sifat baik dan buruk. Sifat baik diantaranya rajin menabung, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Sifat buruk diantaranya suka membolos, suka mencontek, dan lain sebagainya. Mungkin sekian pemaparan perkembangan kepribadian peserta didik dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.